Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan sebuah jawaban dan tips informasi Sobat Kicau Mania. Nah, jadi trotol ini adalah trotol betina usia 2 bulan Sobat Kicau Mania. Bodinya, posturnya besar. Nah, bagus untuk bibit di lolo indukan. Jadi maksudnya untuk calon indukan di penangkaran kami ini bagus Sobat Kicau Mania. Nah, Sobat Kicau Mania, sebenarnya kemarin kita lepaskan di apiari alam terbuka istilahnya ya, apiari alam bebas. Belakang rumah kita ini ada kebun Sobat Kicau Mania. Kita letakkan trotolan ini di tengah-tengah kebun. Nah, jadi posisi trotolan ini berkeliaran di sekitar kebun. Nah, ketika kita mau melihatnya, mengeceknya ya, ternyata trotolan ini mampu beradaptasi dengan kita. Nah, kalau kesehariannya trotol ini kita lepaskan pagi, siang, sore, kita ajak main Sobat Kicau Mania ya. Nah, untuk tipsnya di sini Sobat Kicau Mania ya, trotol ini pernah lepas dari genggaman kita. Nah, kita akan berikan tips Sobat Kicau Mania. Tips yang pertama itu kita siapkan jangkrik dan kroto. Jangan langsung terburu-buru kita menangkapnya, jangan seperti itu. Jadi kita pelan-pelan saja, seperti di video ini nanti akan kita tampilkan. Nah, posisi trotol ini ternyata sudah bisa terbang tinggi Sobat Kicau Mania. Kalau kita ukur ketinggiannya itu sudah bisa terbang tinggi setinggi pohon pinang Sobat Kicau Mania. Karena di tempat kita ini ada pohon pinang, setinggi pohon pinang. Nah, akhirnya dia mau turun ke bawah, ke kebun. Jadi ke kebun singkong. Nah, kita tidak terlalu panik Sobat Kicau Mania. Ini triknya, ini tipsnya untuk menangkapnya ini harus pelan-pelan seperti di video ini. Nah, ketika kita ingin tangkap dia ini posisinya juga tahu, keberadaan manusia itu dia tahu. Jadi posisinya ini sekarang ini tidak jinak lagi Sobat Kicau Mania. Tidak manja-manja, tidak terlalu jinak. Nah, ketika kami ingin menangkapnya, trotol ini terbang lagi ya, terbang lagi dan pelan-pelan bisa kita tangkap. Tapi harus pakai jangkrik. Kita lempar dulu jangkrik Sobat Kicau Mania. Nah, jangkrik itu pun tidak langsung diambilnya posisi di tanah itu. Tetap kita berikan jangkrik di tangan. Akhirnya mau dan bisa kita tangkap. Nah, itu tips dan triknya. Kalau kalian punya trotol yang lepas, trotol lolo tangan. Nah, sejak kejadian trotol ini lepas dari tangan kita, kemudian terbang di sekitar kebun ya, hampir masuk ke hutan karena di belakang kebun itu ada hutan. Kita melihat trotolan ini mampu beradaptasi, tidak terlalu liar lagi Sobat Kicau Mania setelah terbang itu. Awalnya terbang itu liar ya, seperti murai batu liar. Ketika lepas itu persis dia langsung naik ke pohon yang paling tinggi, kemudian susah untuk turun. Tapi lama-kelamaan bisa beradaptasi Sobat Kicau Mania. Nah, trik yang kedua adalah kalau kalian punya trotol seperti ini, kalian bisa melepaskannya di apiari alam terbuka. Sebenarnya bisa. Nah, dengan kuncinya jangan sampai ada pohon-pohon yang tinggi. Jadi pohon-pohon yang rendah saja Sobat Kicau Mania, kira-kira serendah dada kita ya ukurannya itu. Nah, seperti pohon-pohon singkong, kebun-kebun singkong seperti ini cocok untuk dilepaskan kalau kalian ingin main seperti di apiari alam terbuka. Dan kita lakukan ini adalah contoh praktik realnya Sobat Kicau Mania, bahwa trotol ini memang sudah kita latih. Di video sebelumnya ada yang bertanya, Om, kenapa nggak dibuka aja pintunya? Ketika malam hari itu Om buat video itu kenapa nggak buka aja? Apa takut terbang? Sebenarnya nggak begitu Sobat Kicau Mania, karena kita sedang rekaman, jadi pintu harus ditutup ya. Di video yang kemarin ada. Nah, di dalam video itu juga sudah kita tampilkan, kita lepaskan di apiari alam terbuka. Nah, kemudian lanjut ke part 2-nya ini Sobat Kicau Mania. Ini pembuktiannya bahwa trotol ini memang jinak, sudah diajarkan, tetapi ketika dilepaskan seperti liar. Nah, setelah kita pendekatan beradaptasi ya di sekitar kebun, trotol ini bisa menjadi jinak lalat, artinya mau jangkrik di tangan itu. Tapi ketika kita ingin menangkapnya ya, harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati dia akan loncat sana loncat sini, terbang sana terbang sini. Nah, cara menangkapnya itu pakai jangkrik ya. Kalau pakai jangkrik mudah, nanti akan kita tampilkan di video ini. Nah, Sobat Kicau Mania, trotol usia 2 bulan sampai 3 bulan seperti ini ya, yang posisinya jinak dan jinak lalat ini harganya tinggi Sobat Kicau Mania kalau kita jual, karena ini bibit ya, bisa kita buat bibit calon indukan. Nah, kalau kita jual di usia yang sekarang ini harganya lumayan, sekitar 750.000 sampai 1 jutaan. Nah, itu harga tidak termasuk ongkir Sobat Kicau Mania untuk pembeli yang dari luar kota dan sekitarnya Sobat Kicau Mania, maksudnya masih daerah area kota dan juga sekitarnya.
Jadi itu harga untuk ambil di lokasi di penangkaran kami Sobat Kicau Mania. Jadi itu bandrolnya. Kemarin ada yang bertanya, Om berapa sih harganya untuk trotolan di penangkaran Om yang betina? Nah itulah harganya Sobat Kicau Mania, 750.000 sampai 1 jutaan. Tergantung dari terahnya juga Sobat Kicau Mania, karena di setiap kandang kita ini punya terah yang berbeda-beda. Nah kalau di hadapan kita ini terah bagus. Nah ini bisa harga di 1 juta sampai 1.500.000 walaupun usianya usia 2 bulan atau 3 bulan. Nah apalagi pastol rata-rata bisa kita jual 1.800.000 sampai 2 juta untuk bibit yang seperti ini. Nah lagi pula ini sudah terlatih. Betina seperti ini sangat cocok untuk calon loloh indukan. Jadi kita pakai betina ini untuk betina di sistem ternak loloh indukan kami Sobat Kicau Mania. Kalian bisa lihat kandang kita kecil, nggak terlalu besar. Mereka mampu beradaptasi dengan kita. Kita ambil telurnya, kemudian kita cek cindilannya di glodoknya, kemudian kita panen, kita pegang-pegang anaknya, kita pasang ring. Mampu beradaptasi dengan tenang. Coba kalian perhatikan di video-video kami, baik induk betina maupun pejantannya. Nah kemudian kita lepaskan ke kebun di belakang rumah ya. Kemudian trotol ini terbang di sekitar rumah, di sekitar tangkaran ya. Jadi kita main-mainkan saja Sobat Kicau Mania. Kita anggap ini melatihnya ya, sampai di dalam rumah di tangkaran kita seperti ini keadaannya. Sampai kita memberi makan seperti ini di depan tangkaran, tidak pakai sangkar. Artinya memang sudah kita latih untuk calon indukan. Nah, tentu saja trotol seperti ini dalam pengawasan penangkar Sobat Kicau Mania dan juga sudah terlatih. Jadi tidak semua trotolan bisa seperti ini, memang dikhususkan untuk kita pilih ya Sobat Kicau Mania. Jadi dari beberapa trotol itu kita pilih mana betina yang bagus. Dan kebetulan betina ini ya kalau dilihat dari bodinya bongsor. Bodi bongsor ini bagus dan potensi telurnya bisa 4 atau 5. Nah Sobat Kicau Mania, itu beberapa tips yang kita sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. My appetite, don't leave me here.